menciptakan peluang tadi Bung Maru. Ya, ini kelebihan ketika banyak pemain yang berada di dekat kotak penalti. Ada kelebihan, keunggulan jumlah pemain dengan pemain belakang yang dimiliki oleh Afghanistan. Tapi momentumnya tadi memang terlalu tinggi crossingnya. Banyak Aldiansa Tahir berada di posisi striker. Kini Alberto Henga, masih Alberto langsung ke kanan. Ada Aldiansa Tahir, Dava Zaidan, masih Dava mencari rekan Dava. Siapa yang diberikan oleh Dava? Langsung ke belakang pada Nazril. Dibayangin terus oleh Yasir ke belakang Nazril pada Putu Panji. Pendek saja kepada Nazril. Terus menyerang para pemain Indonesia. Berusaha mengepung, berusaha mengurung. Langsung ke depan. Arah kepada Dava. Masih Dava. Masih cukup sulit untuk ke depan para pemain Indonesia. Ada Ida Bagus. Kembali kepada Ilham. Ada Putu Panji. Umpan cepat sangat baik ke belakang kepada Daniel. Tapi dipatahkan para pemain dari Afghanistan. Coba melakukan serangan balik para pemain Afghanistan, tapi dipatahkan dengan sangat baik oleh Putu Panji. Ya, secara perubahan melihat bahwa ada dampak signifikan bagaimana perubahan pemain yang dilakukan oleh Coach Nova, perubahan pemain, perubahan strategi. Iya, masih belum terlalu memuaskan apa yang diperlihatkan ya, karena beberapa kesempatan yang dimiliki juga bisa dipatahkan oleh pemain-pemain dari Afghanistan. Evandra Florasta, nampaknya bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi oleh Nurozi. Ya, sama-sama ya. Sama-sama menarik ya, Maru. Ya, memang Evandra mencoba mencari perhatian ya di dalam kotak penalti. Evandra menarik tadi. Hamid Amiri. Ini Afghanistan dari sisi kiri pertahanan Indonesia coba melakukan tekanan langsung ke depan, sangat berbahaya, sangat cepat. Ada Mahbobi berhadapan dengan Alberto Henga yang terus membantu ke bawah. Oh, kini ada Farhad. Datang lagi, ada Yasir Safi. Masih Yasir, shooting Yasir. Ahai. Penyamping di sisi kanan tadi shooting Yasir Safi dari luar kotak penalti Bung Maru. Situasinya berbalik. Sekarang kecenderungan yang diperlihatkan adalah bagaimana Afghanistan mereka mencoba melakukan tekanan dengan serangan balik. Penguasaan bola mereka bisa dikatakan sekarang agak kalah dibandingkan dengan Indonesia, tapi mereka mencoba memanfaatkan situasi melalui counter attack. Oh, telat tadi dicuri saja. Datang lagi serangan balik cepat dari para Afghanistan. Salah memberikan umpan tadi, kita lihat Yasir. Ada Dava Zaidan. Masih Dava, umpan ke depan kembali gagal. Mudah saja dipatahkan para pemain dari Afghanistan. Ada Farhad, kini Afghanistan. Langsung ke kanan. Tempati oleh Nasir. Masih Nasir. Mencari rekan di tengah. Ada Said. Ada Sahil. Masih Sahil. Umpan langsung ke kiri. Tempati oleh Mahbobi, ada Yasir Safi. Nurozi, Farhad, satu sentuhan. Oh, gagal tadi, kita lihat dari Zamir Solskjaer. Serangan balik dari Aldiansa Tahir. Ke kiri ada Evandra. Masih Evandra. Mencari celah, kita lihat Evandra langsung ke depan kotak penalti kepada Daniel. Langsung menuju penjaga gawang Hamid Amiri, Bung Maru. Terlalu dalam umpan yang diberikan oleh Evandra tadi sehingga tidak bisa dijangkau dengan sempurna dan memang cenderung lebih dekat kepada penjaga gawang Hamid Amiri. Tapi secara keseluruhan perubahan pemain yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto memberikan dampak yang positif dari sisi intensitas serangan untuk timnas Indonesia. Datang lagi serangan, tidak offside. Daniel pada Ilham ke belakang, coba membuka ruang lebih terbuka para pemain Indonesia. Ida Bagus, ada Dava Zaidan. Ida Bagus, Alberto Henga, gagal. Serangan balik dari para pemain. Oh, shooting langsung Wasir. Alhamdulillah gagal, hanya melayang tipis di atas mister gawang
yang dikawal oleh Dava Setiawarman tadi, Bung Ma'ruf. Kembali bagaimana lini tengah kita sempat kecolongan, lini tengah kita agak terlalu lemah dalam memberi bola dan kemudian ada ruang yang begitu terbuka yang dimiliki oleh pemain Afghanistan untuk melakukan tembakan ke arah gawang. Nampaknya pemain Indonesia Goli masuk, Bung Ma'ruf. Ya, pemain Indonesia Zahabi Goli, pemain yang berusia 16 tahun dengan tinggi 171, kemudian juga dia memperkuat Persija Jakarta dan sudah tampil bersama dengan U17 dan U16. Oh, sangat baik kita lihat Zahabi Goli, masih Goli di kotak penalti, memberikan umpan pada Alberto tapi dipatahkan dengan sangat mudah tadi para pemain Afghanistan. Inilah Zahabi Goli, pemain kelahiran Bekasi, mencetak 1 gol ke gawang Yaman kemarin, Bung Ma'ruf. Dan baru masuk langsung mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang di dalam kotak penalti dari Zahabi Goli. Tendangan penjuru kedua Indonesia, Goli pendek saja pada Alberto, balik pada Goli, masuk ke penalti. Oh tidak, Di luar offside, Bung Ma'ruf. Kartu kuning dianggap diving nampaknya. ya. Kita akan lihat bagaimana apakah memang diving. Meskipun terpincang-pincang, Zahabi Goli mencetak gol spektakuler kemarin melawan Yaman. Bangkit semangat ya, optimisme kalau kita lihat di sini. Oh, Jeli juga mata wasit, Bung Ma'ruf. betul. Tapi ya, Goli mencoba untuk memanfaatkan situasi ya, meskipun jelas dia tidak menyentuh bola sebenarnya. Dia pikir kaki pemain lawan akan menjulurkan kakinya, ternyata tidak, Bung Ma'ruf. Karena cukup cerdik menahan Goli. Iya, menahan. Menahan tadi. Kartu kuning buat Zahabi Goli sangat disayangkan. Hamid Amiri. Gobi. Yasir Safi, masih Yasir, umpan pada Azabuddin, masih Azabuddin, syuting langsung, gagal. Kini ada Daniel, ke depan langsung pada Alberto, masih Alberto langsung ke depan, arahkan kepada Aldiansa Tahir, gagal Aldiansa Tahir untuk melewati Nur Rozi. Kini serangan balik dari Afghanistan, kosong kita lihat di sisi kiri. Umpan terobosan kepada Wasir, keluar dari gawangnya penjaga gawang Dava Setiawarman. Keputusan yang tepat ketika Dava keluar untuk langsung memutus umpan tadi, karena sangat berbahaya pergerakan yang dilakukan oleh Waris tadi. Tekanan dilakukan pemain Indonesia. Ada 5 pemain Indonesia. Ada Alberto Hengga. Alberto tidak jadi memberikan crossing, masih Alberto coba membawa bola, meminta rekannya untuk membuka ruang. Kini Putu Panci ke belakang, coba dikejar oleh Wasir. Ke tengah ada Nazril, gagal. Kita lihat Zahabi Goli memberikan umpan. Nampaknya Ahmadi sudah disiapkan Afghanistan untuk masuk menggantikan nomor punggung 11, Bung Ma'ruf. Aras Ahmadi ya, ini pemain yang juga masuk sebagai pengganti di pertandingan menghadapi Yaman. Ya, Ahmadi masuk menggantikan Muhammad Wasir. Ini ada pergantian sepatu bola dari penjaga gawang. Sebenarnya tidak buruk-buruk amat Afghanistan, karena memang dia terbukti sebagai juara grup kualifikasi. Betul. Dan mampu mengimbangi Yaman dan juga Afghanistan di babak pertama.
saat mereka bertemu di penyisian grup di pertandingan pertama dan kedua, dan terbukti melawan Indonesia pun mereka cukup merepotkan Indonesia, Bung Maruf. Betul, bahkan sangat merepotkan kalau kita lihat secara statistik di babak pertama. Mereka bisa dikatakan dominan dengan penguasaan bola 54%. Kemudian mereka juga memiliki jumlah tembakan on target yang lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Karena Indonesia di babak pertama belum melakukan tembakan on target dari 4 kali percobaan tembakan yang dilakukan sepanjang 40 menit pertama. Tapi ini juga PR buat Novarianto, ternyata pemain lapis pertama dan kedua tidak langsung memberikan chemistry atau langsung menjadi klub, Bung Maruf. Betul, karena memang berarti ada sesuatu yang perlu disamakan ya. Ketika kemudian antara pemain yang biasa menjadi starter kemudian dengan pemain lapis kedua. Tapi memang dengan perubahan 7 pemain sekaligus menurut saya memang juga pasti akan berpengaruh. Pertama buat mereka, pertama pemain pengganti tentu itu menjadi tekanan tersendiri ya, karena seperti harus menjawab kepercayaan. Keluar tadi Aldiansa Tahir, gagal untuk bisa menerima bola dengan sempurna. Ya, kita menunggu lawan di perempat final khususnya dari grup D. Kini Alberto Henga, ada Yasir Safi, Farhat, pelanggaran, tendangan bebas buat Afghanistan. Secara keseluruhan Afghanistan pertahanan mereka juga rapi ya, bagaimana cara mereka bertahan ya. Dan sekarang mereka juga mengubah pendekatan. Kalau di awal mereka yang cenderung agresif karena merasa bahwa pemain-pemain Indonesia yang diturunkan adalah pemain kedua, tapi sekarang mereka justru yang menurunkan garis pertahanan sendiri. Dan informasi ternyata Vietnam gagal, Bung Maruf. Betul, karena kalau dilihat secara data terakhir justru memang Vietnam imbang ya ketika menghadapi Uni Emirat Arab ya. Dan tiga tim sama-sama memiliki 4 poin karena Jepang dikalahkan oleh Australia. Kembali kehilangan bola sangat cepat Indonesia. Ahmadi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Yasir. Goli, umpan terobosan sangat baik peluang Indonesia. Oh, Alberto Henga sudah melewati kepala penjaga gawang, tapi kalah cepat dengan pemain belakang Norozi tadi, Bung Maruf. Tapi atau juga Nazir. Tapi kecerdikan dari Alberto bagaimana dia memutuskan melewatkan bola ya, melakukan chip ball. Menurut saya menjadi keputusan yang sangat baik ya. Meskipun memang kemudian berhasil ditutup oleh pemain Nazir belakang. ya. Betul. Sangat baik kita lihat Nazir untuk membaca arah serangan yang dilakukan para pemain Indonesia. Tendangan pendek ketiga dibuang kembali oleh Nazir. Daniel berdua dengan sangat ketat tadi dengan Ahmadi. Kini Dava Zaidan Indonesia melakukan tekanan dari bawah, langsung ke kanan Ida Bagus. Putu Panji, hati-hati. Ida Bagus sapu bola ke depan, coba dikejar oleh Aldiansa Tahir. Dekat penjaga gawang Hamid Amiri tadi dari Afghanistan. Tentu saja jika Indonesia sering melawan Afghanistan, poin Indonesia menjadi 7 dan tentu saja menjadi juara grup, Bung Maruf. Ya, dan kita harapkan memang ini bisa menjadi kalah pun tetap juara grup karena kan head to head hitungannya. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh dengan hasil pertandingan antara Korea menghadapi Yaman, karena memang sama-sama akan, meskipun nanti misalnya Korea atau Yaman salah satu dari mereka menangkan pertandingan, tapi secara head to head mereka kalah dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu Afghanistan meskipun mereka di pertandingan kali ini menang pun mereka tetap akan tersingkir karena poinnya memang tidak memungkinkan, dan head to headnya juga kalah dibandingkan dengan dua tim lain yaitu Korea dan Yaman. Ya, pertandingan perempat final akan dimulai tanggal 13 April, sedangkan Indonesia sendiri akan bertanding pada tanggal 14 April, pertemuan antara grup C dan grup D. Dan pertandingan Indonesia tentu saja akan tetap disiarkan langsung oleh RCTI. Umpan langsung panjang berbahaya, keluar dari gawang penjaga gawang Dava. Umpan-umpan mereka pun cukup terarah, Bung Maruf. Betul, umpan yang terarah, kemudian juga bagaimana penempatan bola juga sangat baik, dan pergerakan yang dilakukan juga sangat membahayakan. Ida Bagus Cahya, Putu Panji, tengah langsung pada Alberto Henga. Umpan terobosan langsung cukup berbahaya kepada Evandra. Kembali penjaga gawang
Afghanistan cukup cemerlang dan cukup cerdas untuk membaca arah bola tadi. Kiri Afghanistan lewat Mahboubi. Panjang gagal, kini ada Sorja. Umpan pada luar biasa pada Azamuddin, tapi diblok dengan sangat baik oleh Daniel. Adalah Azamuddin. Ahmadi offside jelas tadi. Refleks tadi menerima umpan dari Azamuddin dan langsung dikembalikan, tapi posisi Azamuddin masih belum beranjak dari posisi semula sehingga offside. Dan ini menjadi kesempatan untuk warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi ya, terutama di Jeddah ya. Sangat banyak memang. Sangat banyak sekali, terutama di Jeddah, karena disitulah banyak sekali warga negara Indonesia yang mereka bahkan ada yang jualan, baik itu jualan makanan Indonesia atau bahkan juga jualan souvenir di daerah Jeddah. Ya, memang ini daerah yang lebih netral untuk semua kalangan ya Bung ya. Beda dengan di Madinah dan kemudian di Makkah yang memang ada beberapa yang memang harus steril. Sudah bagus. Para pemain Indonesia pelan-pelan ke depan. Evandra Florasta. Gagal kita lihat. Putu Panji memberikan umpan. Dan Yasir Safi. Kosong Farhad di tengah. Masih Farhad ke belakang. Pada Mahboubi. Sahil. Nazil pada Nurozi, bergerak ke depan Nurozi, jaga gawang Hamid Amiri yang cukup aktif untuk membantu serangan. Manuel Neuer pun kalah nih dengan sangat baik sekali, sangat lancar apa yang dilakukan oleh Hamid. Nazil gagal memberikan umpan ke depan pada Aldiansa Tahir, kini Yasir Safi umpan ke kanan pada Nazir, masih Nazir, gagal Nazir. Rafi Safi kita lihat sangat cepat Rafi, masih Rafi, kosong Daniel. Kembali datang bantuan, ada Alberto. Sudah kepada Goli, gagal. Dafa Zaidan. Sentuhan-sentuhan pertama yang harus bagus Buparo. Ya, Evandra, masih Evandra. Tengah Evandra, ada Nazril, Zahabi Goli, ke depan sangat baik. Evandra kosong, kita lihat Daniel, masih Daniel, Rafi, masih Rafi, shooting Rafi, ada Farhad menghalau bola dari Afghanistan. Putu Panji kembali gagal serangan-serangan yang dilancarkan para pemain Indonesia. Terbukti memang lapisan kedua Indonesia memiliki PR yang sangat-sangat besar, Bung Maruf. Iya, masih butuh perbaikan tentu saja. Tapi setidaknya ini sudah ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Nova dengan masukan pemain-pemain yang memang biasa menjadi starter. Dan dampaknya memang terlihat, meskipun belum kemudian bisa menciptakan gol sejauh ini. Duet center back di belakang Ida Bagus dan juga Putu Panji, dilapisi di kanan Dafa Zaidan, di kiri Daniel. Dengan formasi 4-4-2, 2 di tengah ada Nazril dan juga Ilham Ramadona. Dengan Alberto saat ini Baru di posisinya ya. Ya. Ilham Ramadona sudah diganti ya? Sudah tarik keluar tadi. Ya, keluar. Dan sorak-sorai para penonton Indonesia di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal di kota Jeddah. Putu Panji nampaknya sedikit mengalami masalah dengan tapping yang melilit pahanya. Kita lihat bagian Nazil
berjuang sangat keras berduel dengan Yasir Safi. Jatuh bangun dilakukan oleh Nazil Al-Farouk, pemain kelahiran Cimahi, Bung Maruf. Ya, pemain yang juga memperkuat terutama karir dimulai dari Persib Cimahi ya. Yang kemudian membela Persib U18, Persib 20 tahun, dan kemudian juga sudah tampil bersama dengan Timnas U17 dan Timnas U16. Putu Panji, kapten ke-11 namanya harus diganti. Memang harus ada penyegaran, Bung Maruf. Betul. Karena tenaga sangat-sangat dibutuhkan Putu Panji. Iya, dan dia kan sejauh ini memang selalu tampil konsisten dan kemudian menjadi kapten tim, menjadi starter di 3 pertandingan terakhir, sehingga wajar kalau kemudian dari ditarik keluar. Pertama, memberikan kesempatan dia melakukan recovery lebih banyak. Yang kedua, menghindari kemungkinan cedera karena itu jelas sangat beresiko ya. Ya, Putu Panji Apriawan yang pernah mengecam di SSB Munggu Bali. Betul. Sebelum ke Bali United, Panji juga pernah main di Arema Youth 2023. Pemain yang berasal dari desa Kaba-Kaba di Kabupaten Tabanan, Bali. Umpan crossing, sangat berbahaya keluar dari Afghanistan. Yasir, alhamdulillah gagal tadi. Kembali datang serangan dari Afghanistan. Shooting langsung lagi dari Azabuddin. Kembali dapat pemain dari Nazir dari Afghanistan, dibagi oleh Alberto. Masih Nazir, crossing lagi, berhasil diblok tadi. Apa yang dilakukan pemain Indonesia, sedikit kehilangan fokus, Bung Maruf. Ya, kehilangan fokus dan kemudian menciptakan peluang untuk Afghanistan. Tapi kemudian kembali kita lihat bagaimana ada blocking yang dilakukan sehingga peluang Afghanistan kembali terbuang. Dengan penjuru keempat di babak kedua, ada Mahbobi pada Azabuddin. Langsung ke tengah, ada Goli. Buang bola tadi Goli. Agak mengkhawatirkan. Iya, masih butuh perbaikan tentu saja, butuh evaluasi untuk permainan Indonesia secara keseluruhan, terutama nanti untuk di fase gugur. Al-Ghazani sudah masuk kembali, kita lihat. Kini syuting langsung. Sangat berbahaya tadi, syuting yang sangat keras dari Mahbobi. Dava betul-betul diuji di pertandingan kali ini karena banyak sekali tembakan-tembakan yang mengarah tepat ke Dava. Dan 2 kali saya mencatat sempat ada bola rebound, tapi beruntung masih bisa diselamatkan kembali. Untuk jaga gawang seusia Dava saat ini, tentu permainannya cukup dewasa, bukan? Betul, bagaimana ketenangan dan kemudian juga permainan sangat baik. Betul, dan positioning dia sejauh ini juga cukup bagus ya, karena banyak sekali tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Afghanistan. Meskipun tadi sempat ada satu momen dia kembali tercuri, kembali diraih kita oleh Zahabi Goli. Umpan cepat ke depan, ada Alziansa Tahir. Peluang Indonesia, ada 4 pemain Indonesia. Memberikan umpan yang salah kita Aldiansa Tahir, tapi direbut lagi oleh Aldiansa. Ada Evandra. Rafi gagal memberikan umpan, dibuang saja oleh Nurozi. Berduel ada Ahmadi. Serangan balik dari Afghanistan sangat berbahaya. Al-Ghazani melakukan timing yang sangat baik, Bung Maruf. Ya, timing yang tentu juga mengandung resiko yang besar dengan cara bagaimana mengambil bola, bagaimana cara pertahanan kita yang rentan dieksploitasi. Apa sudah namanya Azabuddin masih tergeletak di lapangan, mendapat tendangan yang sangat keras. Ahmadi dan juga Rahimi akan masuk, Bung Maruf. Ya, dan ini kita akan lihat bahwa dalam situasi seperti ini memang sangat berani apa yang dilakukan tadi ya. Kita lihat bagaimana peluang dari Mahbobi berhasil dipatahkan oleh penjaga gawang Dava Setiawarman. Cukup bebas tadi untuk melakukan syuting. Rahimi masuk punggung 15, langsung berada di posisi tengah. Nasir, ada Farhad, kanan
Amiri. Tendangan bebas buat Afghanistan, ada Nazir. Langsung menuju gawang. Ada Ahmadi tadi. Shooting yang tidak terarah. Iya, menit krusial tentu saja karena sudah masuk di menit ke-87 dan ini menjadi momen yang harus hati-hati untuk Indonesia. Al-Ghazani pada Daniel. Gagal menyentuh bola Daniel. Dan Rafi. Tackle yang cukup baik dari Rahimi Afghanistan. Zaidan ke belakang pada Ida Bagus. Masih Ida Bagus. Al-Ghazani ke kanan, kosong kita lihat. Ada Dafa Zaidan. Umpan cepat sangat baik pada Zahabi Goli. Kita Alberto Henga. Masih Alberto memberikan crossing tapi dipatahkan oleh Nur Rozi. Peluang sangat baik tapi gagal Bung Maruf. Peluang yang baik tapi juga sebuah sliding block yang baik juga yang dilakukan oleh Norozi tadi sehingga membuang peluang atau kemudian mematahkan peluang dari timnas Indonesia. Dan jika hasil ini imbang tentu saja ini poin pertama buat Afghanistan dan poin bertambah 1 buat Indonesia menjadi 7. Semakin kokoh di puncak klasmen. Tendangan penjuru ke 14 di kotak penalti di babak kedua. Tinggi tadi gagal. Ada Nazir Afghanistan coba dikejar oleh Aldiansa. Azabuddin memindahkan bola ke kiri. Alberto, Evandra, masih Evandra, Alberto, masih Alberto. Alberto kita lihat Daniel shooting. Ada Rafi, masih Rafi kuasai bola. Ada Nazril, coba dikejar oleh Farhad ke belakang Nazril. Al-Ghazani depan langsung. Zahabi Goli tadi. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Zahabi Goli oleh Farhad. 5 menit tambahan waktu di babak kedua. Nazril kepada Dafa. Coba bermain dari bawah para pemain Indonesia. Tekan lewat Al-Ghazani. Sayang terlalu tajam, terlalu melipir tadi. Namanya mengenai kaki pemain Afghanistan. Adalah Alberto Henga, pemain kelahiran Papua yang sejak usia 3 tahun bermukim di Bojonegoro. Dafa Zaidan. Terlalu lama tadi Dafa Zaidan untuk melipir. Namanya Syahid. Benar-benar mendapatkan cedera yang cukup parah, Bung Maru. Iya, serius yang harus dipincang tadi jalannya dan wajar kalau kemudian digantikan. Serangan cepat dilakukan Afghanistan gagal. Zahabi Goli, masih Goli. 1-2 tadi masuknya dengan Evandra, tapi terlalu jauh umpannya. Kini Ida Bagus. Al-Ghazani, si Al-Ghazani ke depan langsung pada Goli. Al-Ghazani lagi. Umpan cepat terobosan sangat baik arahkan kepada Daniel di kotak penalti. Daniel, masih Daniel, shooting Daniel. Tanpa melihat sekelilingnya langsung melakukan shooting tadi Bung Maruf. Inilah yang kita sebut bagaimana kemudian pengambilan keputusan yang memang perlu jam terbang. Kosong sekali sebenarnya memang. Dan Aldiansa ada ekspresi Tahir kecewa tadi. Ya Aldiansa Tahir ya. Tendangan penjuru ke 4 di babak kedua. Kita lihat Indonesia
banyak dilakukan oleh Zahabi Goli. Lakukan sudah di tiang dekat, berbahaya tadi. Coba dikejar, kita lihat. Oh, hampir saja kecolongan tadi. Mengambil satu kesempatan tadi. Hampir saja lewat Bung Maruf. Iya, bisa langsung melakukan sliding tadi, tapi sudah diantisipasi sejak awal. Al-Ghazani ke belakang pada Dava Al-Ghazani Setiawarman, pemain atau penjaga gawang asal klub Dewa United, bermain di Dewa United sejak tahun 2024, pemain kelahiran Purwakarta. Sebelumnya memperkuat SSB Asiana ya, kemudian meniti karir bersama dengan SSB Asiana, salah satu SSB yang cukup rutin melahirkan pemain-pemain. Vandra Florasta, terobosan kepada Alberto Henga, kuasai bola Alberto pada Zahabi Goli, tengah Zahabi Goli, shooting tadi dilakukan oleh Al-Ghazani, bergetar tadi jalan tapi lewat samping Bung Maruf. Setidaknya ada sebuah usaha percobaan tembakan ya, karena Al-Ghazani juga melihat mungkin ada ruang di sana dan memang mendekati setidaknya gawang dari Afghanistan. Kita lihat Al-Ghazani Dwi, pemain kelahiran Batam, 6 Januari 2008, berpose 176 cm, tidak terlalu tinggi untuk pemain belakang Bung Maruf. Dan rata pemain dari timnas Indonesia memiliki tinggi 175, 176, berbeda dari penjaga gawang. Farhad, tekanan dilakukan pemain-pemain Afghanistan. Peluang Indonesia, ada 4 pemain Indonesia. Oh, terlalu jauh. Akhirnya ada Raffi, ada kosong. Alberto Henga, gol! Alhamdulillah, gol Indonesia lewat Alberto Henga tadi. Di depan gawang langsung Hamid Amiri Afghanistan mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat cantik Bung Maruf. Iya, sebuah gol yang menunjukkan bagaimana mentalitas, bagaimana kerja keras, bagaimana kemudian semangat untuk terus bisa mencetak gol sudah diperlihatkan di masa-masa injury time. Dan kemudian kita lihat hasil yang sangat luar biasa, hasil yang sangat positif ketika Indonesia di masa injury time bisa menciptakan 1 gol penting. Kita lihat bagaimana proses gol. 4 pemain Indonesia melakukan di kanan. Rapi, ada Aldian Satahir mendekat umpan Alberto Henga dan masuk. Inilah gol kedua Alberto Henga di kejuaraan ini. Gol pertamanya dicetak lewat sundulan kepala saat lawan Yaman saat menang Indonesia 4-1. Kita lihat satu sentuhannya, satu sontekannya mampu menaklukkan penjaga gawang Hamid Amiri untuk mengubah skor menjadi 1-0 di menit-menit akhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Afghanistan, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang diciptakan oleh pemain yang berusia 16 tahun, kelahiran Timika, memperkuat tim Bayangkara dan kemudian ini memperkuat tim U17 dan tim U16. Daniel serangan di menit akhir, Aldian Satahir, Zahabi Goli, gol! Alhamdulillah, gol kedua Indonesia. Sungguh di menit-menit akhir, di menit-menit yang sangat tajam untuk mengakhiri pertandingan, sehingga menjadi skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia atas Afghanistan pada pertandingan ketiga di babak penyisihan Grup C Piala Asia di bawah usia 17 tahun 2025 yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Faisal di kota Jeddah, Arab Saudi, Bung Maruf. Iya, sebuah gol yang kembali tercipta, berlangsung dengan sangat cepat, kerjasama, kombinasi, eksekusi, kecepatan, dan kemudian menghasilkan sebuah gol indah yang diciptakan oleh Zahabi Goli, pemain berusia 16 tahun, Persija Jakarta, U17, dan tentu saja U16 untuk Indonesia. Inilah gol kedua Zahabi Goli di kejuaraan ini, sekaligus memperbesar keunggulan Indonesia 2-0 untuk mengakhiri kemenangan Indonesia atas Afghanistan menjadi 2-0 di Stadion Pangeran Abdul Al-Faisal. Dengan demikian Indonesia semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 9. Dan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
baiklah kita menyaksikan bagaimana tadi pertandingan yang betul-betul sangat dramatis bagi Indonesia. It ain't over till the fat lady sings. Itu salah satu patah yang kita tahu bahwa jangan sampai berhenti hingga peluit ditiupkan. Dan akhirnya kita menyaksikan bagaimana Alberto Fadihengya dan juga Jahabi Goli menjadi pencetak gol di menit-menit akhir bagi Indonesia, Bung Maruf. Iya, sebuah penampilan yang tentu harus kita apresiasi. Meskipun tadi babak pertama tidak terlalu meyakinkan, kalah penguasaan bola, kalah dari si peluang. Dan kemudian babak kedua ketika perubahan pemain dilakukan, perubahan formasi dilakukan, dan kemudian hasilnya kita lihat ada perbaikan penampilan. Endingnya adalah ketika di masa injury time 2 gol berhasil diciptakan, menunjukkan bagaimana mentalitas, bagaimana kualitas, bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia membuahkan hasil. Dan ini tentu tidak dibayangkan. Bahkan tadi kita lihat bagaimana ekspresi dari penjaga gawang Hamid Amiri yang jelas sekali terlihat kecewa ketika di masa injury time, ketika mereka sudah merasa yakin bisa mendapatkan poin dari Indonesia, justru dilesakan, dihancurkan dengan 2 gol dari para pemain Indonesia. Ya, rasa frustasi terlihat di para pemain Afghanistan. Betul. Yang dikatakan Maruf tadi, sang penjaga gawang juga, dan respect diberikan oleh para pemain Indonesia hingga sikap pemain muda yang patut diberikan kredit ketika memberikan datang ke area di mana official dari Afghanistan di sana dan memberikan salut tentunya dengan pertandingan yang luar biasa diberikan. Betul. Tapi juga respect diberikan kepada Alberto Fadihengya yang kita melihat bagaimana dia membuka keran gol Indonesia dan akhirnya membuka keran berikutnya. Tapi yang pasti tadi kita menyaksikan pertandingan yang bisa dikatakan sedikit membosankan ya di saat-saat akhir. Apalagi ada beberapa peluang dari kubu Indonesia tadi yang nyaris bisa menjadi gol tapi gagal. Akhirnya ketika keran itu terbuka, 1 gol cepat, 2 gol cepat tercipta, dan itulah yang bisa ditarik pelajaran, Bu Maruf. Mungkin finishing ini akan menjadi sebuah PR kembali bagi Coach Nova di permainan sebelum tadi kita mencetak 2 gol. Ya, sebenarnya lebih pada bagaimana kemudian perubahan dari pemain yang diturunkan itu menurut saya juga berpengaruh dari sisi penampilan timnas Indonesia. Tapi bahwa kemudian kita lihat dalam momentum ini ya, ini adalah momentum yang luar biasa juga ya. Betul sekali. Punya kesempatan sebenarnya, tapi bola lajunya sudah berhasil dibaca dengan baik oleh Muhammad Norozi tadi. Ya, dan pergantian pemain ini yang menarik, Bu Arif. Ya. Tadi di babak kedua langsung dimasukkan beberapa pemain dan ketiga membuat Indonesia hampir lebih agresif. Memang hasilnya baru terjadi di injury time. Ya, dan inilah tadi yang kita sebut bagaimana kemudian gol yang sangat baik yang diciptakan oleh Fadli Alberto yang memecah kebuntuan dari timnas Indonesia sepanjang 90 menit pertandingan, karena gol ini diciptakan di masa injury time. Dan ini adalah kombinasi fast break yang cepat, dan ini gol khas untuk Indonesia, Bu. Betul sekali. Karena banyak gol yang diciptakan yang berasal dari situasi seperti ini tadi. Ya, ini pun juga sama ya. Betul. Tinggal membelokkan saja bola di sana, dan 2 passing yang begitu luar biasa tentunya dari pemberi assist. Ini yang patut diacungi jempol juga. Betul, dan memang ini juga menjadi bukti bagaimana perubahan pemain yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto berdampak positif secara permainan, berdampak positif secara hasil. Termasuk juga bagaimana fleksibilitas dari tadi di awal semua menggunakan 3-4-3, tapi kemudian babak kedua langsung berubah menjadi 4-4-2, menunjukkan bagaimana pemain kita juga sangat cepat beradaptasi dengan perubahan strategi dan komposisi. Ya, meskipun U17 kita tahu ini adalah tingkat Asia, yang pasti juga harus waspada ya, karena tadi kita membahas tentang Afghanistan, bagaimana mereka kesulitan di awal, tapi tetap saja mereka adalah tim yang cukup solid juga. Mudah-mudahan nanti di fase berikutnya kita akan menemukan formula yang bagus dan juga bisa bermain baik sejak awal. Bu Arif, terima kasih banyak Sama-sama untuk menemani kami dan juga pemirsa. Salam olahraga, seperti istirahat untuk Anda. Dan Bung Ahe juga terima kasih tadi memberikan komentator yang sangat luar biasa, tapi itu pun juga harus menutup perjumpaan kami hari ini. Dan pastinya juga jangan lupa kami akan terus menayangkan pertandingan dari AFC Under 17 Asian Cup Saudi Arabia 2025. Nanti akan kami berikan info selanjutnya, tapi tentunya juga Anda tidak boleh melewatkan laga dari Bundesliga, di mana Bayern Munchen menghadapi Borussia Dortmund. Akan kami tayangkan Sabtu 12 April pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari ini sekian, saya Dijan Sesaki mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat beristirahat dan salam olahraga. Kemudian berhasil dari Panglio. Kemudian ada Muklen.